Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan dari pihak takmir atau donatur masjid yang bertanya, kalau beli di sini sambungannya bagus gak sih? Kita tim Bako Karpet mau membuat tutorial mengenai sambungan karpet. Jadi nanti bagi pengurus takmir atau donatur atau teman-teman Bako Karpet pengen tahu sambungan karpet masjid itu kayak apa sih? Tonton video berikut ini. Kali ini kita akan menjelaskan tentang proses penyambungan karpet dalam pemasangan karpet untuk masjid. Ya, kali ini kita perkenalkan satu persatu alat-alat ini. Namanya ini alat-alat khusus menyambung karpet dan pemasangan karpet. Jadi untuk yang pertama kita perkenalkan satu. Ini namanya cutter. Apa fungsi cutter ini? Jadi untuk merapikan dan memotong karpet dan untuk menyeset. Jadi agar proses penyambungannya nanti bisa rapat dan bisa menyatu agar tidak kelihatan sambungannya. Dan untuk yang kedua, ini namanya head bondage atau pita sambung. Ya, ini kita lihat dalamnya apa sih pita sambung bondage ini lemnya, ini lem khusus ya. Jadi lem khusus penyambungan karpet. Jadi nanti ini fungsinya untuk nanti kita bakar pakai alat khusus nanti untuk di karpet ini nanti. Ini namanya head bondage dan ini belakangnya pita sambungnya. Fungsinya untuk menyambung karpet agar tersambung. Dan yang ketiga, ini namanya setrika khusus pemanas. Jadi fungsinya ini tadi yang dua tadi untuk memanaskan lem ini. Jadi fungsinya nanti kita panasin di sini. Jadi kita panaskan selama berapa menit lah, mungkin 3 menit atau 2 menitan lah cukup nanti untuk memanaskan. Baru kita nanti kalau setelah panas kita geser langsung leleh, jadi langsung kita rapatkan karpetnya. Jadi gitu fungsi motif sama ini alat penyambungan. Dan yang keempat, ini namanya getok ini namanya KP, kita nyebutnya KP ini fungsinya untuk menggeser. Jadi kenapa untuk penggesernya pakai ini ya, kita kalau untuk penyambungan karpet, pemasangan karpet, jadi kita geser pakai KP ini. Jadi dari kanan ke kiri biar proses sambungannya rapat, dari bulu-bulunya bisa rapat. Dan yang kelima, yang terakhir ini namanya ini palu getok. Palu getok ini fungsinya untuk menggetok. Kalau selesai udah perapatan dari lewat tadi alat KP tadi, kita getok agar lem sama karpetnya itu menyatu jadi satu dan lengket. Ya, itu tadi fungsinya itu. Kita siapkan medianya, proses praktek penyambungan karpet ini. Jadi pertama, jangan sampai lupa kita seset sesuai sisi-sisi ini ya, biar rata nih. Contohnya kalau ini sisinya nggak rata, kita seset dikit-dikit agar biar nanti rapatnya maksimal. Kita seset dikit-dikit biar. Nah, kedua, kita paskan motifnya. Ini juga penting untuk proses penyambungan agar ruas motif bisa ketemu nih. Contohnya bisa ketemu. Kalau udah ketemu nanti itu nanti bisa mempengaruhi keseluruhannya juga. Kita rapatkan. Setelah kita seset tadi, ini motif sudah ketemu ya. Kita cek dulu. Kalau ada yang nongol atau yang menonjol, kita cek dulu. Kita rapatkan pelan-pelan dari bulu ke bulunya, dari ruas ke ruas, jangan sampai nongol. Jadi biar rata bulu-bulunya. Jadi kita rapatkan dulu. Ya, untuk
Tahap selanjutnya kita siapkan pita sambung atau adhesifnya. Ya, jadi untuk pita sambungnya kita potongnya jangan sampai kelebihan banyak dan jangan sampai kekurangan ya. Kita kasih spare. Contoh kita kasih spare beberapa senti. Kita potong. Nah, contohnya gini. Kita kasih spare. Setelah itu kita masukkan di bawahnya. Kita masuk di bawahnya sini, kita paskan. Nah, ini jangan sampai lupa. Ini kan ada batas penyambungan ini, ada pita ini warna benangnya ini tanda-tandanya. Kita paskan sesuai ini di karpetnya nih, contoh. Kita rapatkan pelan-pelan agar rapat karpetnya. Proses penyambungan nanti tidak ada renggang, tidak ada yang menonjol. Kita siapkan tahap selanjutnya. Ini setrikaan, kita colokkan dulu agar panas dulu, biar panas. Ini udah nyala ini. Dan alat-alat lainnya, palu karet sama kapinya. Tunggu nanti setrikanya ini sampai panas ya, sampai mengeluarkan asap. Ini setrikanya udah mulai panas, sudah mulai mengeluarkan asap nih. Ini bukti kalau udah panas, siap untuk ditempelkan di adhesifnya. Dan kita siapkan nanti sikatkan alat-alatnya untuk merapatkan. Jadi untuk pertama kita buka karpetnya dulu, kita buka, lalu kita tempelkan setrikaannya di adhesif atau pita sambungnya. Contohnya ini, biarkan merata dulu, biar panas dulu, biar meleleh lem bakarnya ini selama beberapa detik. Nah, ini udah mulai panas. Nih bukti kalau udah mulai panas kayak gini. Lalu kita tahan dulu di sini. Kita tahan. Kita tarik pelan-pelan. Ini kalau udah terasa licin, berarti ini udah panasnya udah mulai merata. Bukti kalau penyambungan bisa sempurna dan rapat. Lalu kita tempelkan pelan-pelan dari sisi-sisinya ini. Kita tempelkan pelan-pelan. Ini bulunya. Kalau sudah kita rapatkan. Kita rapatkan dari geser dari kanan ke kirinya agar rapat. Lalu kita ketok biar lemnya rapat, lengket di karpetnya. Kita tarik lagi. Kita tarik, lalu kita rapatkan lagi.
penyambungan sudah selesai. Ini prosesnya, jadi finishnya kayak gini. Ini jadi kelihatan sampai tidak kelihatan ya, sekilas tidak kelihatan. Dan jangan, ini kita potong dulu biar rapi. Dan gini, kalau semakin tebal karpet, bulu karpetnya, semakin tidak kelihatan sambungannya, lebih rapat lagi. Karena ini sebagai contoh aja ya, ini semakin tebal sampai nggak kelihatan nih. Contoh tampak belakangnya, proses penyambungan tadi, finishingnya ini udah rapat. Ini masih hangat ya, nanti nunggu beberapa hari aja, mungkin 1 hari udah agak dingin, nanti udah rekat banget. Ini masih sampai nunggu kering kulitnya. Ini udah kuat sih. Nah, itu tadi tutorial menyambung karpet dari atas ya. Dari atas sebenarnya ada 2 cara penyambungan karpet, dari atas sama dari bawah. Cuma yang kita tutorial tadi dari atas. Semakin tebal karpetnya, nanti insya Allah hasilnya akan lebih samar, semakin tidak terlihat. Semoga tutorial tadi bisa membantu teman-teman semua lebih tahu mengenai sambungan karpet. Jangan lupa subscribe Bubble Karpet, nantikan video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.